warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Bu Okta dalam pembelajaran literasi. Semoga kalian masih semangat belajar ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi sains. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang literasi digital. Nah, apa sih literasi digital itu? Sebelum kita masuk ke pengertian literasi digital, kita simak yang satu ini. Ternyata pengiriman informasi itu mengalami berbagai bentuk perkembangan. Berawal dari pengiriman surat, kemudian melalui pos, kemudian melalui koran, kemudian telegram, kemudian telepon, kemudian radio, televisi, komputer, laptop, hingga akhirnya sekarang kita berada di masa penggunaan smartphone. Dengan smartphone, sekarang kita bisa mencari informasi dan bisa menerima informasi dimanapun, kapanpun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, kalau begitu, apa sih pengertian literasi digital itu? Anak-anak bisa menyimaknya di sini. Literasi digital merupakan kecakapan menggunakan media digital dengan penuh tanggung jawab dan etika untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Artinya, literasi digital itu mengajarkan kita untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan penuh tanggung jawab dan etika. Bukan berarti segala kemudahan yang kita peroleh saat ini justru akan menjerumuskan diri kita sendiri. Begitu ya? Oke, sekarang kita lanjut ke mengapa sih kok literasi digital itu penting? Ternyata literasi digital itu membuat kita mampu, yang pertama, membuat kita bisa berpikir positif, kreatif, aktif, inovatif, dan juga kreatif dalam menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Dan selanjutnya, kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Bayangkan, di era pandemi seperti ini, kita juga tidak terbatas untuk melakukan rapat dengan ratusan orang. Kita bisa melakukan rapat secara virtual. Itu artinya meskipun kita berada di dalam keterbatasan seperti saat ini, kita tetap bisa berkolaborasi, kita tetap bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itulah salah satu manfaat dari literasi digital. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau begitu apa saja sih manfaat literasi digital itu? Bu Okta sudah memberikan di sini ada beberapa manfaat yang sebenarnya manfaatnya itu pasti lebih dari ini. Nah, anak-anak bisa membaca di sini. Di antaranya menghemat waktu, kemudian lebih menghemat biaya, kemudian memperluas jaringan kita dan lain sebagainya. Itu tentu saja ya, kita dengan memanfaatkan era digital sekarang ini, kita bisa menghemat berbagai hal. Kalian bisa membacanya di sini. Jadi memang kalau kita itu sekarang sekolah, seringkali ada anak yang mungkin beralasan, saya nggak punya buku, Bu. Nah, padahal sekarang buku elektronik itu ada di mana-mana. Asalkan kita mau mendownload, sebenarnya internet itu sudah menyediakan ratusan juta informasi positif yang bisa kita manfaatkan. Semakin kita pandai untuk memanfaatkan e-book, semakin kita pandai memanfaatkan internet dengan sebagaimana mestinya, maka kita akan bisa merasakan betul, oh iya ya, ternyata era digital itu bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan lain sebagainya. Apalagi yang suka mungkin belanja online. Kalau dulu belanja online harus transfer uang via ATM, harus pergi ke ATM dulu. Tapi sekarang ada m-banking. Kalian tinggal klik-klik saja lewat smartphone kalian, maka transaksi jual beli sudah bisa dilakukan. Bayangkan bisa sesimpel itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini juga ada belajar lebih cepat dan efisien, kemudian memperoleh informasi terkait dengan lebih cepat dan lain sebagainya, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Kalian bisa membaca sendiri di sini. Itu diantaranya adalah beberapa manfaat literasi digital yang bisa kita manfaatkan saat ini. Bagaimana tidak? Sekarang kalau kita itu lebih banyak mendownload e-book, itu berarti kita sudah membantu bumi kita itu untuk beristirahat. Kan kalau kita
kita pakai buku kertas, kita berarti harus menebang pohon, kita harus memproses pembuatan kertas menggunakan tinta dan lain sebagainya. Tapi dengan belajar melalui e-book, sekarang kita sudah membantu bumi kita itu lebih baik juga. Kemudian belajar juga lebih cepat, lebih efisien. Misalnya anak-anakku semua di sekolah kok pas dijelaskan bapak ibu guru kurang jelas, nanti di rumah kalian bisa belajar sendiri lewat berbagai platform pembelajaran yang tersedia di internet, di YouTube, di TikTok bahkan. Jadi jangan sampai kita menggunakan TikTok hanya untuk joget-joget saja, jangan. Tapi di situ banyak sekali manfaat yang bisa kalian lihat kalau kalian itu mau searching video-video positif juga dari TikTok, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini Bu Okta akan menjelaskan cakupan dari literasi digital. Jadi anak-anakku nanti perlu diingat, cakupan literasi digital itu ada 3. Yang pertama, kesadaran data selama mengakses internet. Nah, anak-anakku semua kita kan sudah tidak asing ya kalau WhatsApp itu bisa terhubung dengan Facebook. Begitu juga Instagram bisa terhubung dengan Facebook. Nah, ketika kita itu menyambungkan satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya, itu otomatis data kita juga akan bisa diakses di 2 platform itu tadi. Nah, seperti itu jangan sampai kita itu teledor, jangan sampai kita nggak sadar kalau data kita itu sudah tersebar di mana-mana. Itu kita harus punya kesadaran betul untuk menjaga seluruh data-data diri kita, entah itu nomor induk kependudukan, kemudian nama kita, tanggal lahir kita, dan lain sebagainya, itu perlu dijaga. Yang kedua, kita tidak hanya melek dalam memahami konsekuensi dari diseminasi data digital. Jadi diseminasi itu adalah kegiatan penyaluran informasi dari satu individu ke banyak orang. Jadi kan kita sekarang aktif ya kalau melihat, oh hari ini yang viral apa ya, besok yang viral apa lagi ya. Nah, itu kan sesuatu yang viral itu sebenarnya sumbernya dari satu orang, dikirim ke banyak orang, kemudian dibagikan lagi ke banyak orang. Nah, kita tidak boleh hanya melek sampai di situ saja, sekedar mengikuti apa saja sih yang viral hari ini, tidak boleh seperti itu. Tapi kita juga harus bisa memahami data yang masuk agar membuat informasi yang kita peroleh itu berguna atau bermanfaat. Jadi jangan sampai kita cuma asik ngikutin, oh yang viral ini, tapi kalau nggak ada manfaatnya, bahkan kalau konten itu negatif, tidak baik untuk belajar, itu tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita dalami. Kita lebih baik selektif. Kita harus punya cara yang selektif, memilih data-data yang masuk itu supaya tepat dengan usia kita, tepat dengan informasi yang kita butuhkan, tepat dengan apa yang seharusnya kita terima. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam era digitalisasi yang seharusnya serba mempermudah kita untuk memperlancar informasi dan komunikasi. Yang ketiga, internet untuk segala bukan hanya identik dengan fenomena disrupsi atau dari nyata ke maya saja. Nah, sekarang kan kalau era digitalisasi itu berarti semua yang nyata bisa diganti dengan yang maya. Jadi awalnya yang diskusi itu harus ketemu, sekarang nggak perlu ketemu, bisa via grup WhatsApp, bisa Zoom dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita juga harus bisa menjauhi situasi yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi, kita menjadi manusia pengguna teknologi itu harus yang selektif. Kita harus pintar-pintar menyaring informasi yang masuk. Supaya apa? Supaya apa yang kita peroleh itu bermanfaat betul bagi diri kita. Jangan sampai kita menjadi netizen yang gampang menerima hoax, gampang terhasut, kemudian kita ujung-ujungnya memberikan komentar negatif, menjadi haters dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Cukup jelas? Oke, sekarang kita lihat kalau begitu apa saja sih Bu contoh-contoh literasi, kegiatan literasi digital itu. Nah, yang pertama, kegiatan literasi digital itu bisa kita lihat contohnya di sini. Anak-anakku semua bisa membaca sendiri di sini ya. Nah, contohnya yang paling nyata itu sudah kita lakukan saat ini. Selama pandemi kita melakukan kegiatan pembelajaran secara virtual. Minggu pertama via Zoom, minggu kedua via Edmodo, kemudian kalian melaksanakan ujian melalui CBT. Nah, itu adalah contoh literasi digital yang dilaksanakan di ranah sekolah.
Nah, kalau kita itu seringkali diskusi via Zoom, nah itu kan juga salah satu yang paling kita rasakan tuh itu ya. Jadi kita nggak perlu harus tatap muka secara langsung untuk menjaga diri kita di era pandemi ini. Cukup dengan kita berdiskusi via Zoom itu juga rasanya sudah sama seperti kita sedang bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, yang kedua adalah literasi digital di rumah. Apa saja sih literasi digital di dalam rumah atau di dalam keluarga? Yang pertama misalnya membuat dokumentasi berupa foto, berupa video bersama ibu, bersama bapak, bersama kakak, adik dan lain sebagainya. Atau mungkin yang keluarganya suka menonton film bersama, biasanya ada yang berlangganan Netflix, ya kan? Nah, selama pandemi ini mungkin bapak ibunya WFH, jadi seringkali nonton film melalui Netflix bersama-sama. Itu juga contoh-contoh kecil literasi digital di rumah. Cukup jelas, yang lainnya bisa kalian lihat di sini. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan literasi digital di masyarakat. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, media sosial untuk peningkatan usaha dan kewirausahaan. Jelas ya, saat ini era digital seperti ini sangat membantu rakyat kita, warga negara kita, tidak hanya warga negara kita, semua manusia yang ada di muka bumi itu sangat terbantu untuk memasarkan dagangannya. Entah itu kita masukkan ke Shopee, ke Lazada, ke Bukalapak dan lain sebagainya. Kita itu lebih dipermudah untuk menjual barang-barang yang kita produksi, dan itu manfaatnya luar biasa. Kalau dulu misalnya kita punya dagangan, kita harus membuka lapak sendiri atau kita yang mendistribusikannya ke orang-orang. Tapi kalau sekarang kan enggak, bermodal smartphone, kita foto produk kita sudah bisa memperkenalkan produk kita ke banyak orang. Itu salah satu contoh manfaat media sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, penggalangan dana sosial. Nah, anak-anak semua pasti tahu ya adanya platform kitabisa.com. Ternyata sekarang ini kita bisa membantu orang lain itu dengan lebih mudah. Cukup kita buka platform-platform untuk penggalangan dana sosial, misalnya kitabisa.com tadi, kemudian kita pilih nominal yang akan kita kirimkan, kemudian tinggal kita kirim melalui m-banking dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kemudahan kita untuk membantu orang lain di era digital. Selanjutnya, menggunakan petisi daring. Seringkali kalau kita mau protes-protes tapi tidak perlu demo, sekarang yang nggak demo-demo itu kita cukup membuat petisi online untuk menyetujui apa, menyetujui kebijakan apa, untuk memberikan kritik kita terhadap kebijakan pemerintah misalnya, kita bisa menggunakan petisi online. Kemudian untuk mencari pekerjaan juga jelas, sekarang banyak sekali platform yang menyediakan lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa diakses oleh semua orang. Itu tadi ya beberapa contoh dari kegiatan literasi digital di masyarakat. Bagaimana? Cukup jelas ya? Oke, demikian yang dapat Okta sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian via WA ataupun di @mobi. Kurang lebihnya Bu Okta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.